Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata pelajaran pelayanan farmasi yang ada di SMK Kesehatan, yaitu materinya menganalisis perbekalan farmasi. Materi ini diambil dari bagian administrasi farmasi. Untuk lebih jelasnya, silahkan ditonton videonya. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu bagian perbekalan farmasi menurut Undang-Undang Kesehatan adalah perbekalan farmasi yang meliputi yang pertama itu obat. Nah, di bagian obat ini terdiri dari obat narkotika, obat daftar G, dan obat keras tertentu atau KT, psikotropika, obat daftar W, dan obat daftar bebas. Yang kedua, bahan baku obat. Nah, untuk yang ketiga ini ada obat tradisional dan bahan obat tradisional. Yang keempat, alat-alat kesehatan, dan yang terakhir itu kosmetik. Ini ada empat ya yang termasuk ke dalam perbekalan: obat, bahan baku obat, obat tradisional, alat-alat kesehatan, dan kosmetik. Selanjutnya di sini bentuk-bentuk saluran distribusi perbekalan farmasi. Yang pertama, bentuk saluran distribusi untuk obat narkotik. Nah, secara umum bentuk saluran distribusi obat narkotik itu dapat digunakan saluran sebagai berikut. Yang pertama itu dari produsen disalurkan ke pedagang besar farmasi, lalu ke pengecer dan ke konsumen. Ke konsumen. Nah, untuk gambaran secara khususnya ini contoh ya. Misalkan dari pabrik farmasi PT Kimia Farma disalurkan ke pedagang besar farmasi PT Kimia Farma, lalu ke apotiknya. Nah, setelah itu dari apotik baru disalurkan kepada pasien atau konsumen. Nah, yang kedua ini bentuk saluran distribusi obat daftar G. Nah, secara umum bentuk saluran distribusi obat daftar G dapat ditempuh salah satu dari bentuk saluran distribusi yang ada. Ini dari produsen ke pedagang besar farmasi, ke pengecer, baru ke konsumen, atau dari produsen ke agen, lalu ke pedagang besar farmasi, ke pengecer, dan ke konsumen. Ini seperti ini ya, bentuk saluran distribusi obat daftar G. Nah, untuk yang ketiga, ini bentuk saluran distribusi obat daftar W dan obat bebas. Ini bentuk salurannya ini sama dengan bentuk saluran distribusi obat daftar G, yaitu dari produsen, pedagang besar, ke pengecer dan ke konsumen, atau dari produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer dan ke konsumen. Selanjutnya, bentuk saluran distribusi obat tradisional. Untuk obat tradisional itu dari industri obat tradisional ke agen, ke pengecer, dan ke konsumen. Nah, untuk yang kelima ini bentuk saluran distribusi alat kesehatan atau yang terakhir ya. Ini dari industri alat kesehatan, lalu ke agen pedagang besar farmasi, lalu ke pedagang besar farmasi, disalurkan ke apotik, dan dari apotik baru disalurkan ke konsumen. Untuk selanjutnya ini ada macam-macam unit produksi dan distribusi perbekalan farmasi. Ada dua. Yang pertama, macam unit produksi perbekalan farmasi ini industri farmasi penghasil obat paten dan obat generik dan penghasil bahan baku. Nah, sedang ada industri kosmetik, ada industri obat tradisional ya. Kalau industri kosmetik ya penghasil kosmetik, kalau industri obat tradisional berarti menghasilkan obat tradisional.
Yang kedua ini ada pedagang besar farmasi sebagai agen, pedagang besar farmasi, apotek, dan toko obat. Jadi ada 2 unit ya, dari yang pertama industri, yang kedua itu pedagang besar farmasi. Yang ketiga, di sini ada sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi aspek seleksi dan perumusan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian dan penggunaan obat. Nah, sistem pengelolaan obat sendiri itu terdiri dari 4 fungsi dasar ya. Ada 4 fungsi dasar. Yang pertama ada perumusan kebutuhan atau perencanaan. Yang kedua pengadaan, distribusi, dan penggunaan. Untuk definisi dari 4 ini nanti dilihat di slide berikutnya. Yang pertama perencanaan. Jadi perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Ini perencanaan obat berdasarkan definisi. Nah, apa sih tujuan dari perencanaan obat? Perencanaan obat itu, ini ada beberapa bagian. Yang pertama untuk menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi untuk menyusun kebutuhan obat, misalkan di apotek itu yang dibutuhkan obat apa saja berdasarkan kebutuhan yang ada di daerah tertentu. Untuk mencegah terjadinya kekurangan dan kelebihan persediaan farmasi. Jadi tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kekurangan. Jangan sampai misalkan di apotek ada resep obatnya kosong, atau kelebihan ini jadi obat yang jarang dikeluarkan, jarang dibeli, tapi kebutuhannya banyak, nanti malah numpuk dan tidak terjual ya. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini dilihat dari pola penyakit, perencanaan perbekalan farmasi yang sesuai data jumlah pengunjung, dan jenis penyakit yang banyak dikeluhkan. Jadi, kalau misalkan penyakit, contohnya penyakit gastritis ya, mah. Nah, berarti kalau misalkan di daerah tertentu masyarakat banyak membutuhkan obat-obat mah, berarti obat-obat mah tersebut atau obat gastritis persediaannya lebih banyak. Yang kedua, kemampuan daya beli masyarakat. Perencanaan perbekalan farmasi itu yang sesuai hasil analisis dan konsumsi obat pada periode sebelumnya yang dapat dilihat dari resep yang masuk setiap hari. Terus budaya kebiasaan masyarakat setempat. Terus pola penggunaan obat yang lalu. Dan sama memperhatikan waktu musim hujan atau musim kemarau. Ini ya perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan obat, kebutuhan obat. Nah, selanjutnya pengelolaan administrasi di apotek. Yang pertama, administrasi, ada buku defekta. Buku ini digunakan untuk mencatat barang atau obat yang harus dipesan untuk memenuhi ketersediaan barang atau obat. Fungsi buku ini untuk mengecek barang dan stok barang, menghindari pemesanan kembali, kelupaan pemesanan kembali barang. Jadi misalkan obat-obat yang sudah hampir habis ya, sudah sedikit, ini bisa dimasukkan ke buku defekta untuk menghindari misalkan lupanya pemesanan kembali obat yang hampir habis tersebut. Untuk formatnya ini bisa dilihat ya, ada tanggal, obatnya, stok yang ada. Ini untuk di apotek mungkin atau di rumah sakit ya, bagian obat ini biasanya ada, bisa dilihat seperti ini ya formatnya.
Untuk yang kedua, buku pembelian atau penerimaan barang. Nah, buku pembelian ini untuk mencatat barang yang diterima dari PBF. Kalau kita membeli barang, biasanya kita harus memasukkannya ke buku pembelian ini. Jadi buku ini mencatat barang yang diterima dari PBF. Kadang-kadang buku ini juga bisa digunakan sebagai buku penerimaan barang di gudang dan biasanya disebut buku gudang. Jadi bisa juga untuk buku penerimaan di gudang atau biasa juga disebut dengan buku gudang. Nah, untuk formatnya seperti ini. Jadi tanggal barang datangnya, tanggal fakturnya ya untuk buku pembelian penerimaan barang, bisa di gudang juga untuk tanggal fakturnya. Nama PBF yang menjual obatnya, nomor faktur, nama obat, jumlah, harga satuan plus BPN sama keterangan kondisi. Nah, selanjutnya buku register narkotik. Buku ini untuk mencatat ya penambahan persediaan narkotik dan pembelian. Juga mencatat pengurangan narkotik baik resep maupun keperluan lain. Ini format bukunya seperti ini. Nah, yang keempat, buku catatan psikotropika. Buku ini mencatat penambahan psikotropika dari pembelian dan pengurangan psikotropika karena penggunaan untuk resep. Ini ya formatnya. Selanjutnya, buku catatan obat wajib apotik atau OWA. Buku ini untuk mencatat penjualan obat wajib apotik ini formatnya. Selanjutnya, kartu stok gudang. Nah, untuk kartu ini terletak di gudang dan dipakai untuk mencatat keluar masuknya barang ke dan dari gudang. Jadi barang yang keluar masuknya ini dimasukkan ke kartu stok gudang. Ini bentuknya satu lembar hanya untuk satu macam barang. Jadi satu lembar kartu stok untuk satu macam barang atau obat. Kartu ini memuat nama barang atau obat, satuan, nama pabrik, tanggal faktur, nama PBF, tanggal kadaluarsa, nomor batch, harga beli, jumlah masuk, dan jumlah keluar. Ini seperti ini format kartunya. Jadi satu kartu stok untuk satu macam barang atau obat. Nah, selanjutnya kartu styling. Kartu ini terletak pada wadah obat di tempat sirkulasi. Kegunaan kartu ini untuk mencatat keluar, masuk, dan sisa obat pada setiap kali penambahan dan pengambilan. Jadi ini untuk mencatat keluar, masuk, dan sisa obat pada setiap kali penambahan dan pengambilan. Jadi harus dicatat di buku ini, di kartu ini ya, kartu styling. Selanjutnya, buku penjualan obat dengan resep. Nah, buku ini untuk mencatat resep-resep yang dilayani setiap hari. Dalam buku ini dicatat tanggal, nomor resep, nama pasien, jumlah F, generik, harga resep generik. Ini formatnya. Jadi buku ini untuk penjualan obat dengan resep. Beda dengan penjualan obat tanpa resep. Ini untuk yang obat dengan resep dimasukkan. Nah, ini untuk yang terakhir, buku hutang. Buku ini untuk mencatat nama-nama PBF rekanan dilengkapi catatan tanggal dan nomor faktur, jumlah hutang apotek pada masing-masing PBF. Karena biasanya untuk PBF sendiri kan banyak ya bentuk pembayarannya. Ada yang misalkan barang datang hari ini dibayarnya 15 hari ke depan, atau ke 30 hari ke depan, atau misalkan dibayar setengahnya. Ini dimasukkan ke buku hutang supaya jelas ya, hutang-hutang apotik yang belum dibayar ke PBF. Untuk formatnya seperti ini, tanggal, nama PBF, tanggal dan nomor faktur, jumlahnya berapa sama keterangannya. Oke. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa disampaikan mengenai menganalisis perbekalan farmasi. Ini bagian satunya. Nanti ada bagian keduanya, bagian berikutnya. Karena kalau misalkan langsung dipaparkan semuanya, maka
akan membuat waktunya lebih banyak dan membuat jenuh, karena pembelajaran daring itu biasanya siswa ya hanya akan fokus dalam waktu 10 menit. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.